Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kelas mata kuliah Hukum Acara Pidana. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tentang apa itu penyelidikan dan juga apa itu penyidikan. Pada kesempatan yang lalu, saya sempat menyinggung bahwa dalam adanya suatu lingkungan kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, ada kalanya ada saja orang-orang yang ataupun pihak-pihak yang melakukan suatu pelanggaran hukum ya. Nah, hukum acara pidana ini kan sebagaimana yang saya sampaikan itu bahwa yaitu hukum yang mengatur bagaimana caranya agar hukum pidana material ini ditegakkan. Nah, bagaimana caranya? Ini ada tahapan-tahapan bagaimana pelaksanaan hukum acara pidana. Yang pertama itu dimulai dari adanya suatu penyelidikan, yang kemudian disusul penyidikan, kemudian ada pra penuntutan atau penuntutan, kemudian yang keempat ini ada pemeriksaan di pengadilan, kemudian yang kelima ada putusan pengadilan, yang keenam upaya hukum, kemudian yang ketujuh eksekusi putusan pengadilan, dan yang terakhir ada yang namanya pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu sebenarnya penyelidikan. Pengertian penyelidikan ini sudah diatur di dalam ketentuan pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan pengertian bahwa penyelidikan ini merupakan suatu rangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Nah, di sini ada saya garis bawah ya, ada kata suatu peristiwa. Nah, suatu peristiwa ini oleh rangkaian penyelidikan ini itu nanti akan menjadi suatu kajian tersendiri. Maksudnya di sana akan ada analisis oleh penyelidik ya. Jadi belum tentu suatu peristiwa ini merupakan suatu tindak pidana. Contoh misal ketika ada orang tergeletak di jalan meninggal. Nah, di sana memang ada potensi adanya suatu tindak pidana. Tetapi belum tentu orang yang tergeletak ini meninggal karena adanya suatu tindak pidana. Bisa jadi di sana orang itu jantungan atau kecelakaan tunggal misalkan ya. Artinya rangkaian tindakan penyelidik ini untuk menemukan suatu peristiwa ini, apakah peristiwa ini merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Ya, di sana merupakan tindakan-tindakan penyelidik untuk mencari kebenaran informasi itu. Penyelidikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan. Meskipun fungsinya berbeda ya, namun itu tidak berdiri sendiri. Gunanya menilai ya, yang saya sampaikan tadi, untuk menilai apakah suatu peristiwa ini merupakan suatu tindak pidana atau tidak. Jadi ketika misal penyelidikan telah dilakukan, ternyata ada disimpulkan adanya suatu tindak pidana, maka penyelidikan ini dapat naik statusnya menjadi penyidikan. Namun dapat pula berhenti ketika hasil penyelidikan ini menyimpulkan peristiwa itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Makanya di sana nanti akan dihentikan proses penyelidikannya. Tidak semua peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana ini pengungkapannya selalu didahului dengan penyelidikan. Ketika memang sudah nyata adanya bukti-buktinya sudah kuat, maka tidak perlu lagi dilakukan penyelidikan, langsung penyidikan bisa ya. Jadi contoh yang saya sampaikan tadi, ada orang
tergeletak di jalan, ketika bukti-buktinya sudah kuat, ada saksi yang melihat, ada pelaku, ada korban, ada bukti-bukti lain yang mendukung bahwa itu terjadi adanya dugaan tindak pidana, maka tidak perlu lagi dilakukan ada upaya penyelidikan. Nah, siapakah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan di sini? Oleh peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa yang dapat melakukan penyelidikan adalah pejabat Polri, ya, Kepolisian Republik Indonesia. Apa saja wewenang penyelidik ini? Itu diatur di dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu dugaan, ya, saya pertegas ini, dugaan tindak pidana. Kemudian kewenangan yang kedua yaitu mencari keterangan dan barang bukti. Yang ketiga, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang keempat, mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab. Penyelidik ini melakukan penyelidikannya berdasarkan adanya suatu laporan atau pengaduan. Selain itu, penyelidik ini dapat bertindak namun berdasarkan perintah dari penyidik, yaitu melakukan penangkapan, melarang orang untuk meninggalkan tempat, melakukan penggeledahan dan penyitaan, kemudian pemeriksaan atau mengambil keterangan, ya, kepada saksi-saksi, kemudian ada mengambil sidik jari, memotret, dan seterusnya, kemudian membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik. Nah, ini saya membuat secara singkat, ya, alur proses bagaimana penyelidikan ini dilakukan. Yang pertama, ini diawali oleh adanya laporan atau aduan. Kalau laporan ini itu dilakukan karena adanya suatu hak dan kewajiban seseorang untuk melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang ketika adanya suatu dugaan tindak pidana. Kalau aduan ini sifatnya karena adanya kerugian yang dirasa oleh seseorang, ya. Mungkin kita bisa mendengar adanya delik biasa dan delik aduan, ya. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana bentuk awal mula dilakukannya proses penyelidikan. Nah, laporan atau aduan ini dilakukan atau disampaikan ke sentra pelayanan kepolisian terpadu. Nah, ini biasanya posnya ini ada di bagian depan tiap-tiap kantor kepolisian, baik sektor, resor maupun di kepolisian daerah, ya, termasuk di markas besar. Nah, ketika laporan ataupun aduan ini sudah masuk di SPKT ini, sentra pelayanan kepolisian terpadu ini, oleh penyelidik ini melakukan kajian awal apakah laporan atau aduan ini memang ada nuansa tindak pidananya, ya. Apakah laporan ini atau aduan ini didukung dengan bukti-bukti yang cukup, ya. Kemudian kajian awal ini ketika sudah dianggap sejak awal ini ada nuansa tindak pidananya, maka dibuat tanda penerimaan laporan polisi, ya. Ada model A dan juga ada model B. Kalau model A itu kalau tidak salah, kalau laporannya ini berasal dari masyarakat. Oh, dari kepolisian apa ya? Antara kalau A itu dari masyarakat, kalau B ini dari pihak kepolisiannya sendiri, mengetahui adanya suatu dugaan tindak pidana. Setelah adanya tanda penerimaan laporan polisi ini, kemudian diregistrasi administrasi penyidikannya. Selanjutnya
Penyelidik ini mencari keterangan dan barang bukti sebagaimana kewenangannya yang tadi yang saya sampaikan, bahwa penyelidik ini mempunyai kewenangan untuk mencari keterangan dan barang bukti. Ya, beda dengan alat bukti. Nanti itu ada pembahasan di pertemuan selanjutnya. Mencari keterangan misal ini dari saksi-saksi. Nah, saksi-saksi ini kan merupakan bagian dari alat bukti. Kemudian ditambah dengan dukungan adanya barang bukti. Setelah menyusun atau menggali keterangan dan juga mendapatkan barang bukti, maka kemudian penyelidik ini membuat laporan hasil kepada penyidik. Itu biasanya berupa berita acara pemeriksaan awal ya, yang dilakukan oleh penyelidik, dilampirkan mungkin dengan bukti-bukti yang ada. Kemudian oleh penyelidik ini dilakukan gelar perkara. Gunanya apa? Di sana nanti dipaparkan bagaimana peristiwanya, bagaimana laporan atau aduan ini, apakah didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Kemudian kalau memang buktinya cukup, maka kemudian dikualifikasikan apakah peristiwa ini termasuk tindak pidana apa. Kemudian ketika disimpulkan merupakan suatu tindak pidana, maka naik statusnya menjadi penyidikan. Jika bukan tindak pidana, maka penyelidikannya dihentikan. Lantas misal itu memang merupakan tindak pidana, namun bukan merupakan kewenangan dari pihak Polri, maka Polri dalam hal ini penyelidik itu melimpahkan ke instansi yang berwenang. Jadi tidak semua penyelidik ini oleh Polri ini memproses tiap suatu adanya dugaan tindak pidana. Bisa saja nanti ada suatu kasus-kasus khusus yang memang hukum acaranya itu berbeda dengan hukum acara pada umumnya ya, karena dalam ketentuan pidana memang ada yang namanya delik khusus, ada juga yang delik umum. Itu tadi tentang penyelidikan. Nah, sekarang tentang penyidikan. Ketika hasil penyelidikan ini disimpulkan merupakan suatu dugaan tindak pidana, ada ketentuan hukum pidana yang dilanggar, maka naik statusnya menjadi penyidikan. Penyidikan ini merupakan suatu tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Di sini ada saya highlight ya, mencari serta mengumpulkan bukti. Nah, kalau di penyelidikan tadi mencari keterangan dan barang bukti. Mencari mengumpulkan bukti ini kaitannya dengan alat-alat bukti yang yang diatur sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu di dalam pasal 184 KUHP ya. Ada 5. Yang pertama saksi, kemudian yang kedua ahli, kemudian surat, kemudian keterangan terdakwa, kemudian ada petunjuk ya. Cuma untuk terdakwa belum dijadikan bukti dalam proses penyidikan ini, karena keterangan terdakwa kan nanti pada waktu pelaksanaan persidangan di pengadilan. Nah, bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik ini nanti muaranya ini akan mengerucut kepada adanya seorang tersangka pelakunya. Nah, yang boleh melakukan penyidikan hanyalah penyidik. Tugas dan kewajiban penyidik ini adalah mencari dan mengumpulkan alat bukti. Dari bukti yang terkumpul diketahui ada tidaknya tindak pidana yang terjadi
dan merupakan tindak pidana apa. Nah, laporan laporan awal ataupun aduan awal tadi kemudian dikaji dalam proses penyelidikan. Kemudian ketika naik statusnya menjadi penyidikan, artinya di sana ada dugaan tindak pidana. Nah, tindak pidana ini kan biasanya suatu perbuatan itu dapat dikualifikasikan oleh beberapa ketentuan yang ada di dalam hukum pidana. Misal antara penipuan, penggelapan itu kan biasanya dibarengkan, penipuan dan atau penggelapan. Atau misal kejadian dugaan tindak pidana pembunuhan, bisa saja itu ada penganiayaan yang mengakibatkan kematian, bisa saja itu pembunuhan biasa, bisa saja itu merupakan pembunuhan berencana, atau karena kealpaannya meninggalnya seseorang, itu nanti dikualifikasikan di dalam penyidikan ini. Nah, biasanya untuk penentuan pasal yang dilanggar, dugaan pasal yang dilanggar ini dilakukan atau telah disimpulkan di proses penyidikan. Bagaimana proses alat bukti ini dikumpulkan itu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, biasanya kan untuk mengumpulkan bukti-bukti ini penyidik ini tidak serta-merta nanti untuk bukti-bukti yang akan dijadikan bahan kajian untuk menentukan tersangka ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya, penyidik dapat menentukan siapakah tersangkanya. Ini ada beberapa macam penyidik ya. Ada penyidik dari Polri, ada dari PPNS, penyidik pembantu, dan seterusnya. Namun untuk saat ini kita terbatas membahas tentang penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kan nanti kalau dibahas yang lain terlalu luas gitu ya. Ini kewenangan penyidik ya, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Silakan dibaca dulu. Mirip-mirip ini ya, mirip-mirip kewenangan yang ada pada penyelidik. Cuma di sini ada mendatangkan ahli yang diperlukan. Artinya ahli ini kan merupakan bagian dari alat bukti tindak pidana. Sehingga tadi berbeda memang sejak awal bahwa penyelidikan ini mengumpulkan barang bukti. Kalau untuk penyidikan ini mengumpulkan alat bukti. Hampir sama tadi dengan bagan ataupun alur proses penyelidikan, saya juga membuat alur proses penyidikan. Nah, ketika tadi dari hasil penyelidikan ini kemudian naik statusnya menjadi penyidikan, maka dari situlah proses penyidikan dimulai. Nah, termasuk tadi yang saya sampaikan di awal bahwa tidak semua proses penyidikan ini melalui proses penyelidikan. Ada kalanya ketika suatu dugaan tindak pidana ini sudah ditemukan bukti-bukti yang cukup sejak awal, maka langsung dibuatkan laporan kepolisiannya disertai dengan surat perintah penyidikan. Laporan polisi yang dibuat ini kemudian yang disusuli oleh surat perintah penyidikan kepada penyidik. Lantas kemudian penyidik ini mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP ya. SPDP ini disampaikan ke kejaksaan, termasuk pula pelapor maupun terlapor. Setelah dikirimnya atau diberitahukannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ini ke kejaksaan, maka kemudian selanjutnya penyidik ini dapat melakukan upaya paksa. Upaya paksa ini gunanya untuk mengumpulkan
bukti-bukti ini termasuk upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti, misalkan pemanggilan kepada saksi-saksi, pemanggilan kepada si calon tersangka ataupun si terlapor, melakukan penangkapan dan seterusnya. Upaya paksa nanti ini ada pembahasannya sendiri ya, karena kalau saya sampaikan di sini nanti terlalu panjang gitu ya. Tiap-tiap upaya dipaksa ini disertai dengan surat perintah dan dibuatkan berita acaranya. Kecuali ada upaya paksa tertentu yang memang tidak diperlukan adanya surat perintah, nanti bisa disusulkan. Misal adanya tertangkap tangan ya. Tertangkap tangan itu sesaat setelah melakukan tindak pidana ataupun pada waktu ia melakukan tindak pidana si tersangka ini. Kemudian penyidik melakukan pemeriksaan baik pada saksi-saksi maupun juga alat-alat bukti, yang pada akhirnya ditetapkan tersangkanya. Siapakah yang diduga kuat melakukan tindak pidana itu? Tindak pidananya apa? Kualifikasi tindak pidananya juga apa? Setelah itu dilakukan pemberkasan oleh penyidik. Gunanya apa? Nanti untuk diserahkan kepada pihak kejaksaan, jaksa penuntut umum nanti ya. Nah, berkasnya nanti dikumpulkan, baik berita acara, pemeriksaan, alat-alat bukti yang lainnya juga nanti dilampirkan di sana. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silakan disampaikan melalui Google Classroom ya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.